saya dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian substantif pada mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi. Materi pertama yang akan disampaikan mengenai definisi pengujian substantif. Materi yang pertama mengenai definisi pengujian substantif. Pengujian substantif mengacu pada prosedur terperinci yang digunakan selama penugasan audit yang memberikan bukti apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan akurat. Pengujian substantif membantu auditor untuk mengatasi risiko signifikan yang teridentifikasi selama perencanaan audit dan dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dalam catatan akuntansi. Sejalan dengan standar audit yang ditetapkan oleh Standar Internasional tentang Audit atau ISA, dalam dunia audit, kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan keuangan dapat berdampak signifikan, yang dapat mengakibatkan keputusan bisnis yang salah, kerugian finansial, atau sanksi regulasi. Disinilah pengujian substantif menjadi penting. Proses ketat yang digunakan auditor untuk mengungkap kesalahan kritis, memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan. Materi yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mendeteksi salah saji material. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah memberikan kepastian atas informasi keuangan. Pengujian substantif memberikan kepastian tentang keakuratan dan kelengkapan angka-angka yang dilaporkan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian internal. Meskipun sebagian besar berfokus pada data keuangan, hal ini juga menunjukkan seberapa baik pengendalian bekerja di berbagai bagian entitas. Yang terakhir ada mendukung opini audit. Pada akhirnya, semua kegiatan ini harus dapat mendukung opini auditor terkait catatan keuangan perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya ada jenis pengujian substantif. Jenis pengujian substantif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prosedur analitis substantif, yaitu prosedur ini digunakan untuk mendapatkan bukti audit terkait asersi tertentu pada saldo akun atau transaksi dan menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan melalui analisis hubungan rasional antar data keuangan dan non-keuangan. Contohnya adalah membandingkan total biaya gaji dengan jumlah tenaga kerja sebagai indikasi adanya pembayaran yang tidak semestinya. Yang kedua ada uji rincian atau test of detail. Untuk memastikan keakuratannya, metode ini memverifikasi detail transaksi individual dan saldo akun di antara pos-pos lain yang terdapat dalam catatan akuntansi. Contoh sederhana uji detail misalnya yaitu auditing saldo kas dengan membandingkan saldo kas dengan laporan bank dan cek yang beredar pada tanggal neraca, serta melakukan pengujian rinci terhadap transaksi kas tertentu untuk validitas dan otorasi. Selanjutnya ada peran pengujian substantif. Peran pengujian substantif berperan penting memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan dengan mengidentifikasi adanya kesalahan moneter atau salah saji yang signifikan, serta mendukung kesimpulan auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat guna memberikan opini audit yang didasarkan pada kebenaran laporan keuangan. Berikut adalah peran spesifik pengujian substantif, ada dua, yaitu yang pertama memastikan akurasi dalam laporan keuangan, yang terakhir ada mengidentifikasi potensi penipuan atau kesalahan. Selanjutnya ada praktik untuk pengujian substantif. Yang pertama itu ada perencanaan dan penilaian risiko, terbagi menjadi tiga, yaitu pahami entitas dan lingkungannya, melaksanakan prosedur penilaian risiko, serta gabungkan temuan sebelumnya. Selanjutnya ada merancang prosedur substantif, terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada sesuaikan prosedur dengan risiko, gunakan kombinasi prosedur analitis dan uji detail, pilih ukuran sampel yang tepat. Yang terakhir itu melakukan prosedur substantif, terbagi menjadi tiga juga, yaitu terapkan skeptisisme profesional, prosedur dan temuan dokumen, serta tindak lanjut atas pengecualian. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengujian substantif dilakukan untuk memeriksa kewajaran dan keadilan saldo akun atau transaksi dalam laporan keuangan dengan tujuan mendeteksi salah saji material yang mungkin terjadi. Prosedur ini meliputi pemeriksaan detail seperti konfirmasi, perhitungan ulang,
observasi dokumen pendukung, dan analisis terhadap akun-akun seperti kas, piutang, pendapatan, dan investasi. Pengujian substantif merupakan bagian penting dalam proses audit untuk menjamin kreditivitas dan keadilan laporan keuangan serta membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.